Selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara, orang-orang Syiah pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Saya Novi Faryatno alias Arya, demi Allah saya tidak akan percaya lagi dengan polisi kalau ini kelompok-kelompok bajingan-bajingan laskar setan ini tidak ditangkap. Tamat sudah marga Ba'alawi yang selalu menggaungkan dan selalu menarasikan bahwa nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lupakan kuburan-kuburan dan makam-makam palsu di Indonesia, dan kita lupakan Al-Faqihul Muqaddam yang konon katanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaiki seekor kambing ke Sidratil Muntaha sebanyak 70 kali dalam semalam. Cerita-cerita hurafat seperti ini senantiasa dikarang dan menjadi akomodasi dari umat-umat yang warga Ba'alawi yang konon katanya tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Di video ini pula Anda akan lebih memahami dan lebih mengerti tentang nasab dari marga Ba'alawi yang selalu digaungkan menjadi cucu Nabi, namun minim pembuktian, sahabat beriman semua. Dan berikan tanggapan serta narasi Anda, kita diskusi bersama dalam narasi video ini, sahabat beriman semua. Pantengin terus kanal Muslim Orientalis dan mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ya, siapa lagi kalau bukan si Guru Durna, Mbah Lutfi. Ya, persis. Mbah Lutfi setelah kepercayaan diperoleh, bahkan presiden negara percaya penuh dengan dia, sehingga dia dijadikan penasehat kepresidenan, maka Allah menguak kebusukannya, terungkap segalanya. Dengan apa? Dengan dihadirkannya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membongkar atas kebusukan perilaku klan Ba'alawi ini yang dikomandoi dengan tokoh utamanya yang dielulukan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemerintahnya, yaitu si Guru Durna Mbah Lutfi, yang pada akhirnya memporak-porandakan peradaban Nusantara, memalsukan sejarah, memporak-porandakan NU. NU dibikin semaunya sendiri sejarahnya. Republik Indonesia juga dibikin semaunya sendiri, bahkan mengacaukan situs-situs dengan alasan memelihara situs, sehingga pada akhirnya Bapak Prabowo saja sampai kecolongan, seolah-olah percaya, mendukung. Kami dukung Mbah Lutfi memelihara situs-situs. Padahal sebenarnya dia dengan memelihara situs-situs itu adalah kesempatan untuk menghancurkan bukti-bukti arkeologi sejarah peradaban Nusantara ini. Dia belokkan semaunya sendiri dengan cerita-cerita yang dibikin oleh mereka, dengan membongkar situs-situs lama dan bukti-bukti arkeolog dihancurkan dan diganti dengan yang baru, diberi nama yang baru menurut klan mereka. Jawa Timur, Probolinggo ini aman untuk Kapolri berkah dan masyarakat mawaddah warahmah selama pembegal-pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah pembegal-pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik, karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Pertanyaannya sederhana,
Kalau memang ingin memelihara situs-situs sejarah, bukti sejarah peradaban Nusantara, kenapa namanya diganti Durno? Kenapa namanya kau ganti? Kenapa nisannya yang sebagai bukti arkeolog engkau hancurkan, kau ganti marmermu? Seolah-olah mewah, engkau beri bunga-bunga. Tapi kalau orang yang cerdas lantip, ini adalah pengkaburan sejarah. Karena anak cucu kita nanti sudah tidak lagi tahu, tidak bisa lagi ada bukti tentang bukti arkeolog yang bisa dilacak dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini sampai semua warga bangsa terkecoh dengan kehebatan si Guru Durnambah Lutfi ini. NU diacak-acak, menguasai Jatman. Ini persis apa yang dikatakan di dalam kitab Fakfiru Ilawah. Dajjal tampil memukau dan pada suatu periode memperlihatkan keasliannya. Sama ini, seolah-olah menjadi tokoh ulama yang hebat, dan pada kesempatan waktu yang ditentukan oleh Allah maka dibongkar kebusukannya, terbongkar semua dan tidak bisa mengelak. Perdebatan tentang marga suci Mbak Alawi semakin hari semakin memasuki babak baru. Dan di ronde baru ini diharapkan mereka sudah melakukan tes DNA massal. Jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi kepanikan. Publik butuh bukti, bukan janji-janji dan omon-omon, sahabat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah Mbak Alawi bubar ketika mereka ditanya tentang tes DNA? Kurang lebih sebegitu. Ya, karena belakangan ini muncul narasi bahwa Bang Alawi sedang bubar diuji tumbangnya nasab dari marga klan Habib tersebut di tangan pembatal nasab Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Tak bisa disangka lagi nasabnya semakin hari diperdebatkan. Namun istilah tersebut perlu dipahami dengan hati-hati, sahabat. Mungkin saja Habib Rizik, Habib Bahar tengah mempersiapkan argumentasi dan kitab zaman yang paling populer. Kita tunggu saja, namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin hari semakin terjepit di Indonesia dan diyakini polemik nasab akan berakhir di Indonesia. Apa jadinya jika mereka, marga Bang Alawi dibatalkan nasabnya di Indonesia, apakah masih ada cucu lagi di Indonesia? Saya harap mereka memberikan narasi dan bukti valid, bukti sahih dan tak bisa lagi terbantahkan. Namun, klaim keturunan Nabi yang selama ini menjadi bagian dari identitas sebagian komunikasi dari komunitas marga Bang Alawi menjadi perdebatan di ruang publik. Publik menuntut marga Bang Alawi khususnya Imam Besar Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib-Habib lainnya sebagai pentolan marga Bang Alawi tersebut harus berani melakukan tes DNA massal meskipun 4 tahun silam telah menyatakan bahwa kevalidan dari tes DNA haram hukumnya, sahabat beriman semua. Polemik ini akan semakin memanas di Indonesia sepanjang waktu, dan perdebatan itu tidak otomatis berarti sebuah kelompok benar-benar bubar. Masih ada tenggang waktu untuk membuktikan bahwa nasab mereka dan regulasi tentang nasab dan tradisi dari Rasulullah SAW secara turun-temurun bahwa nasab itu memang betul-betul tercatat. Namun ketika dinyatakan rungkat, ketika dinyatakan batal, mereka tengah emosi dengan nada-nada yang selalu menggaungkan bahwa di dalam diri mereka tetap mengalir darah dari Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ada yang meminta agar klaim nasab dibuktikan secara terbuka dengan data-data ilmiah, faktual, dan tak ada lagi kecenderungan untuk menimbulkan kontroversi lagi di Indonesia. Hanya mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Di balik itu semua, mereka tetap dinyatakan bubar. Dan persoalannya bukan sekedar siapa yang memang kalah tentang hal ini, namun siapa yang paling bisa membuktikan bahwa nasab itu benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan bersanya adalah sejauh mana sebuah klaim nasab bisa dipertanggungjawabkan ketika masyarakat mulai meminta bukti yang valid dan sahih, dan lisensi dari marga Bang Alawi yang telah menerbitkan buku dan kitab bahwa mereka benar-benar sebagai cucu Nabi wajib dipertanyakan di tengah-tengah umat Islam.
bahwa mereka nasabnya kini sudah tak bisa tertolerir lagi. Apa gunanya sebuah lisensi yang diterbitkan ketika semuanya sudah dinyatakan bubar? Namun polemik ini masih tetap berjalan. Karena itu lebih tepatnya menyebutnya sebagai perdebatan besar tentang nasab Marga Ba'alawi yang cenderung semakin rumit di Indonesia, serta menyatakan bahwa Ba'alawi sudah bubar tanpa bukti yang valid, tanpa bukti yang jelas. Yang jelas, polemik tentang Marga Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi akan tetap memanas di Indonesia. Update terus kanal Muslim Orientalis agar Anda dan keluarga Anda tidak ketinggalan berita tentang Marga Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Nantikan video terbaru dari kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.